Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Oktaviani, NBI 1231800 dari Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas 17 Agustus 1945. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak DRS Widiatmo Eko Putro MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pembangunan kelas M. Judul saya yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2020 Indonesia akan memasuki tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Agenda pembangunan 5 tahunan terakhir berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025. Berfokus pada pengembangan manusia, sumber daya manusia. Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia berada pada kategori teratas di 71,98 pada tahun 2019. Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup terus menurun, dan prevalensi stunting pada anak di bawah usia 2 tahun terus menurun. Dari sisi infrastruktur, peringkat daya saing infrastruktur meningkat dari peringkat ke-62 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-52 pada tahun 2017. Pembangunan infrastruktur transportasi termasuk pembangunan jalan tol telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai 2019 sepanjang 1000 km. Namun 15 ruas tol laut dibanderol untuk berbagai kebutuhan ekonomi. Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional, Indonesia akan memasuki tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada tahun 2020. Ini adalah agenda pembangunan 5 tahun yang merupakan tahap akhir dari jangka panjang bangsa. Rencana Pembangunan Jangka Waktu 2005-2025. Pembangunan 5 tahun ke depan adalah pembangunan yang berkualitas dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi disparitas pendapatan dan wilayah, menjaga kelestarian lingkungan dan stabilitas ekonomi. Penyusunan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan prinsip pembangunan DIS atau tematik, holistik, integratif, dan spasial. Sebagai contoh, pembangunan Pulau Sumatera dengan mengintegrasikan pembangunan destinasi pariwisata, pengembangan wilayah metropolitan, pusat kegiatan strategis nasional, dan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus dengan infrastruktur pendukung seperti jalan tol, Trans Sumatera, jalan bandara, pelabuhan, angkutan massal perkotaan, kereta api, pembangkit listrik tenaga uap, dan bendungan. RPJMN 2020-2024 terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, sistem politik dan hukum yang kuat. Kedua, peningkatan kepentingan publik. Ketiga, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh. 4, serta mewujudkan keanekaragaman hayati dan dilestarikan. Penyempurnaan pilar-pilar tersebut telah menciptakan 7 agenda pembangunan selama 5 tahun ke depan. Pertama, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan fokus pada peningkatan kelayakan dan kualitas sumber daya ekonomi yang berkelanjutan serta nilai tambah penyerapan tenaga kerja, ekspor dan daya saing ekonomi.
Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi ketimpangan dengan penyediaan layanan dasar dan peningkatan ekonomi lokal. Ketiga, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan fokus pada penyediaan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, akses, dan peningkatan kualitas layanan medis hingga perawatan medis universal. Keempat, revolusi intelektual dan pengembangan budaya yang difokuskan pada peningkatan kepribadian dan budi pekerti, serta membangun etos kerja. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, ketujuh, memperkuat stabilitas politik, keadilan, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Upaya mencapai 7 agenda pembangunan di atas dibiayai melalui 3 strategi. Penguatan pendapatan untuk program prioritas, penguatan kapasitas pendanaan dengan mengedepankan inovasi keuangan, dan penguatan peran BUMN. Dilakukan secara efisien dengan kerjasama perusahaan, pemerintah dan perusahaan, masyarakat, dan ketiga, penguatan mekanisme implementasi. 7 agenda pembangunan tersebut menjadi napas bagi 5 program kerja utama selama periode 2020 sampai 2024. Pertama, fokus pada pembangunan manusia dengan membangun SDM pekerja keras dan dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan penjualan, mempermudah akses kawasan wisata, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian. Yang ketiga, penyederhanaan segala bentuk pembatasan regulasi, khususnya pemberlakuan 2 peraturan perundang-undangan dengan pendekatan hukum kolektif. Pertama, Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, dan kedua, Undang-Undang Usaha Mikro dan Kecil atau UMKM. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi dengan memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi prosedur dan birokrasi yang memakan waktu, serta menyederhanakan stagger. Kelima dan terakhir, demi keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, pergeseran ekonomi dari ketergantungan sumber daya menjadi daya saing di bidang manufaktur dan jasa modern yang dimiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran negara. Indonesia mempunyai visi di tahun 2045 menjadi panduan mengenai arah pembangunan Indonesia menjadi Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka. Dilakukan dengan melalui 4 pilar utama. Yang pertama, pembangunan manusia serta menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK, yang menekankan pada
percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan iptek dalam pembangunan, peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri. Percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, serta komitmen terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, pemerataan pembangunan menekankan pada percepatan pengetesan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan menekankan pada demokrasi substansi, reformasi kelembagaan dan birokrasi, serta penguatan ketahanan dan keamanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dari unskilled work menjadi knowledge worker, membangun infrastruktur lokal, komunikasi dan teknologi informasi, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, mendorong sektor swasta perlu strategi yang cermat, seperti meningkatkan total belanja penelitian dan pembangunan, menciptakan inovasi dan meningkatkan nilai ekonomi melalui industri dan pariwisata. Merujuk pada pidato Presiden Jokowi saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, realisasi visi 2045 akan ditopang oleh perubahan ekonomi yang harus ditopang sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan, regulasi, dan industrialisasi birokrasi yang tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.